dan salah satu karena tekanan darah tinggi itu salah satunya adalah stres. Nanti kita akan belajar tentang cara mengelola stres dengan cara teknik relaksasi nafas dalam. Betul ya. Nah, untuk kita apakah ibu bersedia? Ya, bersedia. Sebelumnya ibu udah tahu belum tentang ini, tentang hipertensi bu, tentang tekanan darah tinggi secara umumnya, keseluruhannya ibu udah paham belum? Ya cumanya tahunya kalau pas diperiksa itu terus tekanan darahnya pasti oh itu darah tinggi gitu. Kalau penyebab umumnya, kalau yang ibu tahu sebelumnya apa penyebabnya? Kecapean. Kecapean. Jadi di sini ada tekanan. Jadi hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah jika tekanan darah dalam tubuh itu naik atau di atas normal. Nah, untuk orang dewasa itu biasa normalnya 120 sampai 120/80 itu kalau orang dewasa. Tapi kalau sudah orang yang beranjak lansia itu normalnya, batas normalnya itu maksimal sampai 130/90. Di atas dari itu dianggap tekanan darah tinggi. ya. Atau kalau misalnya sebelumnya nggak punya riwayat tekanan darah, itu berarti dia risiko mengalami tekanan darah tinggi. Nah, terus penyebabnya itu bisa karena gaya hidup yang tidak sehat, karena stres, kemudian bisa juga karena faktor dari konsumsi garam yang berlebihan, kurang melakukan aktivitas fisik, merokok, dan obesitas. Kemudian faktor risikonya itu ada yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Kalau yang dapat dikendalikan itu bisa dari pola makan, kemudian dari aktivitas fisik, kebiasaan merokok, dan mengelola stresnya. Kemudian kalau yang tidak dapat dikendalikan itu bisa jadi dari usia. Jadi semakin bertambahnya usia itu semakin bertambahnya usia itu lebih besar memiliki risiko tekanan darah tinggi. Itu biasa karena faktor hormon atau memang dari tubuhnya yang sudah tidak mampu memupung dari sistol dan jasanya tubuh itu memompa darahnya. Kemudian memang ada riwayat keluarga. Jadi tekanan darah tinggi ini masuk ke genetik, jadi termasuk penyakit keturunan. Oh, itu keturunan ada. Tekanan darah tinggi, diabetes mellitus itu masuk ke penyakit keturunan. Jadi kalau misalnya keturunannya juga itu sebenarnya bisa nggak kena dengan cara yang mengontrol pola makan atau gaya hidup tadi. Kemudian bisa dari jenis kelamin. Jadi laki-laki itu lebih berisiko mengalami tekanan darah tinggi karena hormonnya tadi. Nah, kemudian bagaimana cara pencegahannya? Jadi pencegahannya dengan mengatur pola makan dengan yang rendah garam. Contohnya itu memakan sayur dan buah. Kemudian melakukan aktivitas secara teratur seperti berjalan, mungkin bolak-balik, atau seminggu sekali kan juga ada senam di padukuhan. Itu juga termasuk salah satu aktivitas fisik. Tapi kalau dalam satu minggu dilakukan bisa lebih dari 1 kali lebih baik. Kemudian menghindari merokok dan juga alkohol, melakukan pemeriksaan tekanan darahnya secara teratur, bisa sebulan sekali juga apa-apa. Oh iya, bisa sebulan sekali. Sebulan sekali, atau kalau misalnya ibu punya alatnya sendiri diperiksa seminggu sekali juga nggak apa-apa. Gitu. Terus mengenali tanda-tanda dan gejala dari tekanan darah tinggi itu sendiri, seperti sakit kepala, pusing, kemudian kadang sering disertai nyeri dada. Kemudian melakukan manajemen stres seperti meditasi, relaksasi, dan tidur yang cukup. Nah, di sini ada cara mengelola stres. Oh iya, biar nggak stres. Ya, jadi di sini udah Nafia buatin tips untuk mencegah dari stres. Nah, jadi di sini ada 5. Yang pertama itu tidur yang cukup setiap malam, membantu tubuh dan pikirannya lebih rileks. Jadi tidur yang baik itu untuk diri sendiri itu 6-8 jam untuk malam hari. Nah, kemudian yang kedua ada menyisihkan beberapa menit setiap harinya untuk melakukan hobi atau aktivitas yang menyenangkan. Nah, hobinya ibu apa nih? Hobinya apa ya? Masak mungkin. Masak ya. Bisa dilakukan. Kemudian melakukan tarik nafas panjang dan hembuskan perlahan untuk menenangkan pikiran. Nanti di akhir kita praktekkan ya Bu. Iya. Ini udah praktek dikit. Udah. Kemudian ada yang keempat, melakukan perenggangan atau jalan kaki selama beberapa menit untuk melepaskan ketegangan. Kemudian dan ini pun dilakukan misalnya malam nggak apa-apa atau harus pagi.
mengonsumsi air putih. Air putih itu dikonsumsinya sehari 8 gelas per hari. 8 gelas itu sama dengan 1 liter. Itu kemudian tidur yang cukup dan aktivitas fisik. Nah, untuk mengelola stresnya itu ibu mau lakuin. Oh iya, Boleh. boleh. Ibu duduknya yang rileks, Iya. kemudian tangannya di atas paha, kemudian matanya dipejamkan, kemudian tarik nafas panjang melalui hidung, kemudian bayangkan hal-hal yang menyenangkan yang ibu sukai, kemudian hembuskan, menghilangkan semua bebannya juga. Tarik nafas lagi, kemudian hembuskan secara perlahan. Kemudian matanya dibuka secara perlahan. Seperti itu untuk relaksasi nafas dalam. Itu bisa dilakukan bebas sesempatnya ibu. Tarik nafasnya bisa 3-5 kali sampai ibu sadar. Mungkin itu ibu yang dapat saya jelaskan dari hasil pertemuan sama beberapa kali ini. Ada yang ingin ditanyakan mengenai tekanan darah tinggi dan mengelola stresnya sendiri? Apa ya? Mungkin kalau pas lagi kayak gini kan cenderung ke stresnya ya, banyak pikiran. Ya itu terus gimana biar enggak, kan memang pas banyak-banyaknya kegiatan gitu. Terus caranya gimana biar enggak stres dengan banyaknya kegiatan itu? Ya itu tadi melakukan aktivitas yang menyenangkan. Itu aktivitas yang ibu sukai, nggak mesti yang berat-berat. Jadi yang ringan-ringan, misal ibu relax, bisa rasa lebih senangnya dengan nonton TV, bisa dibawa nonton TV. Kemudian itu tadi bisa dengan minum air putih, lakukan relaksasi nafas dalam. Jadi minum air putih itu bisa menetralisir yang tekanan darah. Jadi minum air putih itu bisa diawali misalnya bangun tidur, itu minum air putih. Sebelum tidur itu usahakan minum air putih. Nah itu bisa bantu selain untuk menghidrasi tubuh, bisa untuk mengolah stres itu juga. Ada lagi? Selain air putih tadi jalan, Kemudian tadi bisa dengan meditasi, bernafas tadi, tarik ya, nafas, nafas tadi, tidur yang cukup. tidur yang cukup. Oh iya, Tidur yang paling utama, Bu. Kalau misalnya tidur kita kurang, itu kan juga mempengaruhi penurunan konsentrasi kita dalam aktivitas sehari-hari. Tapi yo seringnya itu tadi banyak pikiran sama kurang tidur. Ya. Nah, ini apa ibu mau diperiksa tekanan darahnya? Boleh. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan ibu. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan ibu. Sekian edukasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada ibu udah mengizinkan saya untuk menjadikan ibu keluarga binaan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga.